Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat pionir semuanya. Bertemu kembali di channel Ublek-Ublek TV Info yang memberikan informasi terbaru mengenai Firework, khususnya Firework Indonesia dan mancanegara. Nah, kita akan lihat dari beberapa sumber, yang mana sumber ini pastinya akurat dan melalui siaran-siaran dari orang-orang yang ada di luar sana. Nah, baik teman-teman, mengapa open mainnet belum terjadi? Nah, ini pasti pertanyaan dari orang-orang ya yang sedang menambang saat ini, yang sedang mengklik petir, ataupun orang-orang yang sama sekali tidak mengklik petir alias tidak mendownload aplikasi Firework. Mereka juga bertanya, akankah mereka yang klik petir itu akan menjadi orang kaya raya? Nah, ini pertanyaan yang sangat mendasar. Makanya mereka yang pesimis itu akan menganggap kita adalah orang yang halusinasi, ya. Dan kita adalah orang-orang yang mungkin berpikir secara gila ya. Hanya mengklik petir bisa menjadi orang yang bisa kaya raya. Nah, baik teman-teman, kenapa tidak open mainnet hari ini atau sekarang ini? Nah, karena teman-teman, banyak sekali pekerjaan yang belum selesai ya, belum selesai yang dibuat oleh core team. Nah, artinya dengan dasar belum selesai tersebut, maka tidak mungkin ya akan diadakan open mainnet, khususnya KYC yang belum semuanya terrealisasi. Nah, kemudian juga marketplace yang semuanya belum sinkron ya. Kalau ini dipaksakan juga tidak baik. Tetapi banyak marketplace yang sudah melakukan barter ataupun jual beli secara online, baik itu di negara-negara di luar sana, yaitu Cina ya, kemudian Taiwan, kemudian Korea dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin sebuah inovasi bagi negara tersebut, yang mana mereka lebih optimis bahwa harga atau nilai Fi ini akan menjadi acuan ya dalam kehidupan yang akan datang ataupun generasi yang akan datang. Nah, baik teman-teman, kita melihat bahwa Firework adalah sistem terbuka. Yang pertama, terbuka untuk orang biasa. Nah, jadi seperti kita ini, orang-orang yang ya tadinya ya biasa, tidak seperti orang-orang yang sudah kaya raya dan lain sebagainya. Walaupun ya nomor-nomor telepon dari orang-orang kaya juga banyak yang ikut menambang dalam Firework ini teman-teman. Nah, kita sudah melihat Telkomsel dan lain sebagainya itu juga ikut menambang Firework. Nah, jadi orang biasa ya ketika menambang Firework kemudian merasa ingin kaya, nah inilah yang dikatakan kita halusinasi. Nah, yang kedua teman-teman, ini terbuka ya, terbuka bagi seluruh negara ataupun di seluruh dunia tentunya. Nah, kalau seandainya bisnis ini ya, aplikasi ini hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang ada di Indonesia, saya yakin pasti scam ya. Banyak sekali ya bisnis-bisnis yang terdahulu ya, yang sedang mengklik-klik lah seperti itu pasti scam. Karena apa? Karena kalau di Indonesia ya, itu sudah paham lah, ketika tidak bisa membayar mereka akan scam seperti itu, ataupun teknologinya kurang baik, nah mereka akan mundur secara teratur. Nah, kemudian yang ketiga, terbuka ya untuk ide dan kebijaksanaan. Jadi di Firework ini adalah merupakan ide-ide orang yang besar yang ya kuliah di universitas terkemuka, dan kemudian orang-orang yang punya jiwa pemikir ya yang sangat luas tentunya. Nah, yang keempat, terbuka untuk masyarakat, pemerintahan dan lain sebagainya yang terdesentralisasi, berpartisipasi yang luas dan aslinya ya ini terbuka sebagai ekologi untuk pedagang, pemasok, logistik, data dan lain sebagainya. Dan kemudian yang keenam, ini terbuka untuk aplikasi inovatif yang tidak hanya mendorong integrasi ya, dan tetapi juga memiliki sifat inkubasi dan reproduksi. Nah, toleransi dan keterbukaan dapat menyebabkan vitalitas tak terbatas pada masa yang akan datang. Dan kemudian teman-teman ya, Firework ini merupakan pembayaran kedua
untuk pembayaran global. Ditambah lagi dengan Web 3.0, kemudian ada P-browser, ada blockchain, ada DeFi, ada NFT, ada entry data, metaverse, protokol Prism, dan kemudian protokol transfer hypertext ya. Dan kemudian juga nama domain Fi, ditambah sistem operasi BIOS, arsitektur yang mendasari, puluhan juta ekologi aplikasi, tambah KYC dengan cara sistem lisensi, salah satunya adalah teknologi tingkat atas dan mengganggu untuk bekerja keras merangkul masa depan untuk mencapai prestasi besar dan mengubah dunia. Makanya hal ini harus ya didasari dengan harga atau nilai Pi. Satu Pi itu adalah 314.159 dolar mata uang digital. Nah, jadi kalau seandainya ini yang sangat teman-teman terdesentralisasi, kemudian teknologi yang muktahir, kemudian dihargai dengan harga Pi yang rendah, ini tidak mungkin karena modal dari pembuatan aplikasi dan kemudian ya mondar-mandirnya Nicholas Kokalis dan Cheng Dovan untuk memberikan kemajuan pada teknologi blockchain Web 3.0 ini juga dihargai dengan rendah. Ini saya pikir tidak akan mungkin terjadi pada saat-saat ini. Nah, kemudian juga sekali lagi teman-teman, kita melihat bahwa ya untuk Fi Network sendiri ya, Fi Network sendiri yaitu Piscrow ya. Ini Fi Network memperkenalkan Piscrow ya untuk mencegah penipuan barter. Nah, jadi Piscrow kan juga belum selesai, makanya Open Mainnet juga belum dibuka. Nah, gunakan Piscrow untuk melakukan pembayaran Piscrow ya, platform pihak ketiga dalam ekosistem jaringan Fi yang membantu mencegah penipuan barter. Di antaranya para pionir telah ditayangkan namun tidak digunakan oleh perintis untuk penyelesaian pembayaran. Menggunakan Piscrow akan memaksimalkan penipuan barter ke minimum terendah. Jika tidak semua, pembayaran tidak akan dilakukan langsung ke vendor sampai barang yang dibayar itu telah tiba. Vendor tidak memiliki total klaim pembayaran sampai pembeli menyatakan bahwa barang telah diterima dalam kondisi sempurna. Sama seperti escrow konvensional, Piscrow adalah platform di mana Picoin pertama kali diadakan atas nama dua belah pihak ya yang sedang dalam proses penyelesaian transaksi sampai masing-masing pihak menegaskan penyelesaian transaksi sebelum jumlah Fi kemudian akan dilepaskan ke vendor. Bagaimana cara